Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Etsagita. Saya dari Divisi Media dan Informasi Perkombidik Fisika Unila 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cost living. Cost living untuk biaya hidup atau gaya hidup ya. Kalian penasaran gak sih kira-kira uang cost living ini dipakai buat apa aja ya? Yuk cerita bareng-bareng. Perkenalkan, saya Rahmawati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Indi Syaputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Reza Putri dengan NPM 21 1201 1171. Saya asal dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 dari Fakultas FKIP. Untuk biaya hidup KIPKA ini per semesternya saya dapat 4.200.000 Kak. Jadi di sini kami mendapatkan biaya hidup dari KIPKA sebesar Rp5.700.000. 4.200.000. Sama saya juga mendapatkan biaya hidup selama 1 semester sebesar 4.200.000. Jadi kalau untuk alokasi dananya sendiri, kalau saya pribadi sih untuk kebutuhan kuliah ya, terutama yang pertama itu biasanya untuk biaya kontrakan, karena saya sendiri itu juga ngekos, nggak tinggal sama orang tua karena kebetulan asalnya bukan dari domisili Balam. Terus yang pertama untuk biaya kosan, yang kedua biasanya nggak sebagian sih, sekitar adalah beberapa untuk dibagiin ke beberapa orang gitu, ke panti asuhan atau lainnya, terus sisanya untuk biaya hidup selanjutnya gitu. Kalau saya pribadi ya Kak, karena saya anak kosan, jadi ayah saya alokasikan untuk 1 semesternya itu, misalnya untuk kosan kan saya 1 semester 3 juta. Jadi yang 1.200.000-nya itu saya gunakan untuk sehari-hari saya di kosan itu sendiri Kak. Misalkan beli laptop, terus udah gitu beli print, terus beli buku dan lain-lain. Kemudian untuk jajan, untuk nabung, dan mungkin kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu. Sekitar 2 juta itu untuk membantu bayar kos dan 2.200.000-nya untuk biaya sehari-hari seperti makan, keperluan kuota, dan lainnya. Lumayan cukup itu untuk membantu perekonomian keluarga gitu kan, dan juga meringankan beban orang tua dalam membiayai saya berkuliah di Universitas Papua ini sendiri. Alhamdulillah juga cukup. Bisa dikatakan cukup lah kan. Kalau dibilang cukup nggak cukup sih, tergantung kita mengalokasikan dananya kemana. Misalkan nih, itu untuk kebutuhan atau keinginan. Untuk kebutuhan kuliah sendiri mungkin ya untuk membackup semuanya, menurut aku pribadi sih masih kurang ya gitu. Tapi tergantung lagi kita memanajemennya kayak mana. Kalau misalkan kita cuma buat main-main, cuma buat di luar kebutuhan kuliah, mungkin itu kurang. Tapi kalau misalkan untuk benar-benar biaya hidup atau kebutuhan pokok ya masih bisa dicukupin sih gitu. Kalau untuk memanage uangnya gimana itu, kalau aku sendiri sih memang udah dasarnya berprinsip mana yang harus dibutuhin, mana yang untuk diinginin gitu kan. Karena kita harus ngebedain mana nih yang perlu kita butuhin. Contohnya kayak yang kita butuhin itu biaya hidup kan, untuk makan, untuk transportasi, uang pulsa dan lain-lain. Terus kalau misalkan untuk kebutuhan lainnya, misalkan nih ada untuk biaya kuliah kan untuk uang buku, beli buku tulis, alat tulis, beli pena dan lain-lain kayak gitu. Itu menurut aku kebutuhan, itu tuh yang harus kita pokokin. Beda lagi sama yang namanya keinginan kan kayak di luar kebutuhan kita, misalkan kayak uang jajan, uang apa gitu kan. Maksud aku gini, kita harus ngebedain untuk memanagenya, mana yang harus kita utamain, mana yang harus kita kesampingkan gitu. Soalnya kalau kita memang hidup untuk untuk mengutamain kepentingan luar, itu nggak bakal bisa memanage keuangan, karena kita harus mendahulukan mana yang harus kita fokusin gitu sih menurut aku.
Kalau dari saya sendiri, manajemennya tadi tidak terlalu ribet ya Kak. Mungkin misalnya di semester saya tidak setiap semester membayarkan kosan itu 3 juta, itu dibantu orang tua juga. Jadi misalnya di semester ganjil saya membayar penuh 3 juta, kemudian nanti di semester genap saya hanya membayarnya 1,5. Nah sisanya itu saya alokasikan untuk ya keperluan sehari-hari di kosan dan sebagainya gitu. Jadi tidak terlalu ribet lah menurut saya manajemennya. Kalau saya pribadi, manajemennya saya lebih taruh di m-banking sih, ditaruh di bank. Jadi ketika saya butuh dan benar-benar urgent baru dikeluarin. Karena kalau saya pakai uang itu ada di dalam dompet itu kan kadang kan tiba-tiba ada uangnya terus diambil gitu. Jadi lebih enak disimpan ke orang tua atau ke bank seperti itu. Jadi uang biaya hidup itu nggak sekaligus begitu keluar langsung saya ambil semua gitu. Jadi masih saya taruh di situ dan saya mengambilnya itu ketika benar-benar membutuhkan saja gitu. Jadi benar-benar keperluan untuk kuliah aja gitu. Keperluan pribadi yang lainnya di luar perkuliahan itu mungkin tidak menggunakan uang itu. Kalau untuk pengeluaran paling besarnya sih sejauh ini, untuk aku pribadi udah pernah ngeluarin untuk biaya beli laptop sih. Karena menurut aku laptop juga kebutuhan untuk kuliah ya. Karena laptop itu penting untuk kita, menunjang kita untuk belajar gitu. Kalau saya untuk pengeluaran paling besar itu ya tadi Kak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu pembayaran kosan gitu, itu paling besar. Untuk laptop sendiri itu harganya di bawah pembayaran kosan itu. Selama saya mendapatkan uang KIP, biaya terbesar itu untuk beli laptop, kemudian untuk beli alat printan, sama beli handphone. Karena 2 tahun yang lalu kan online, jadi handphone juga gawai itu harus mendukung pembelajaran online di rumah seperti itu. Biaya yang terbesar dikeluarkan itu untuk membeli laptop sih. Karena waktu awal itu kita masuk ke dunia perkuliahan itu kita emang butuhkan laptop, jadi biaya hidup itu digunakan untuk membeli laptop. Selain itu juga untuk bayar biaya kosan tadi. Kalau saya masih bisa Kak, alhamdulillah di rekening saya sendiri. Sama sih, kalau saya juga masih sisa sampai saat ini. Uangnya kalau masih sisa atau enggak sih, jujur aja udah habis karena banyak juga kebutuhan yang udah ditunjang kayak gitu. Jadi untuk sekarang duitnya udah habis. Alhamdulillah masih sisa karena belum ada kepake. Karena insya Allah juga kan bulan Januari ada PLP sama KKN, jadi disisain untuk di bulan Januari. Kalau saya lebih ke bukan minta ya, lebih ke orang tuanya, karena masih merasa memiliki seorang anak yang kuliah, otomatis walaupun kita sudah memiliki uang itu sendiri, pasti orang tua juga masih ingin memberi uang saku kepada anaknya, walaupun dibandingkan dengan uang KIP itu sendiri tidak sebanding. Kalau untuk minta ke orang tuanya masih atau enggak, masih, karena jujur aja biaya sekitar segitu belum cukup membackup untuk biaya hidup sehari-hari, tapi bisa dibilang cukup sih. Kenapa masih minta ke orang tua? Karena jujur aja biaya hidup kota ini, apalagi di kota Bandar Lampung ya, masih termasuk tinggi. Terus kenapa masih minta ke orang tua? Karena mungkin ada beberapa kebutuhan mendadak gitu yang mungkin nggak kita sangka-sangka, kayak misalkan tiba-tiba beli buku, tiba-tiba beli urunan, atau urunan ini, urunan itu, atau kita mau beli sesuatu yang benar-benar itu kebutuhan mendesak gitu, tapi kita memang nggak cukup duitnya, jadi kayak memang harus ada jaga-jaganya sih, apalagi di kota gitu kan. Kalau saya pribadi masih menerima uang dari orang tua, karena uang KIP itu disimpan untuk pribadi, dan orang tua itu kalau misalkan di akhir bulan lagi nggak ada, saya pakai uang KIP kuliah. Orang tua sih masih ngasih sih. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya sudah bijak, dan itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan ya Pak. Yang saya pribadi nilai itu bijak karena sesuai kebutuhan yang saya inginkan, jadi tidak membeli sesuatu yang keinginan saya seperti itu. Tapi insya Allah udah dialokasiin dengan cukup benar gitu. Untuk saya sendiri sih juga sudah cukup bijak lah, karena
uang tersebut tuh benar-benar sangat membantu gitu. Jadi dengan adanya uang tersebut sekarang untuk biaya-biaya keperluan kuliah dan pendidikan itu udah nggak terlalu pusing gitu mau didapetin dari mana. Kalau dari saya sendiri, saran buat teman-teman yang lainnya, kalau misalnya kita mau menggunakan uang KIP itu, gunakanlah dengan sesuai apa yang kita butuhkan dan sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalnya dilihat dari intensitas kebutuhannya, memang misalnya ada 2 barang yang dibutuhkan, tapi jika dilihat dari organisasinya barang yang pertama, lebih baik kita gunakan untuk membeli barang yang pertama, karena mungkin barang yang kedua bisa kita gunakan, kita beli dengan tabungan kita saat jajan keseharian atau sebagainya. Jadi jangan kita karena melihat teman-teman kita gaya hidupnya seperti apa, kemudian kita memaksakan diri untuk membeli atau menyamai gaya hidup orang lain. Jadi lebih baik kita ya jadi apa diri kita aja, jadilah diri kita sendiri dan jangan seperti mengikuti gaya hidup orang lain. Karena kalau kita nggak punya, kita memaksa itu malah menyusahkan orang lain, bahkan menyusahkan orang tua seperti itu. Dan kalaupun ada uang, ada rezeki, ya silakan untuk disodakokan untuk ke yang membutuhkan seperti itu. Mungkin karena itu namanya biaya hidup ya, jadi gunakan sebaik-baiknya uang itu untuk benar-benar membeli keperluan yang benar-benar sangat kita butuhkan gitu. Jadi kita bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan kita tapi bukan keinginan kita gitu.